Halo guys, welcome back to Anything Unit Channel. Kali ini gua mau ngebahas terkait keuntungan dan kerugian memakai Samsung, handphone Samsung ya, terutama ya. Jadi kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue udah menggunakan Samsung A52 ini. Khususnya ini gue disclaimer dulu ya. Ini penilaian ini dari pengalaman gue menggunakan HP Samsung. Dan yang gue pakai adalah Galaxy A52 tahun 2021 dan sekarang udah 2023 akhir, sekitar 2 tahun setengahan lah ini handphone udah menemani gue. Dan gile sih asli, gue pengen bakal spill apa yang buat lu harus beli Samsung dan apa yang lu nggak harus beli Samsung gitu. Jadi ada dua sisi. Pertama dulu deh ya, yang dari gua harus lu beli Samsung ya. Hardware-nya sendiri nih guys, gua seneng banget sama Samsung karena dari hardware itu dia sangat 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 bagus menurut gua. Kenapa gue bisa bilang bagus? Karena apa ya? Gila sih. Ini tuh HP udah jatuh berkali-kali guys, dari motor pas gua lagi jalan naik motor ereking terus dia jatuh. Ya walaupun udah retak tuh, retak. Lu lihat sendiri retak ya kan. Bisa dilihat sendiri retak tuh guys. Tapi semua fungsinya masih normal. Asli. Ini gue seneng banget. Dan yang terakhir kemarin, dari jatuh dari balkon ini guys sampai bawah sana. Ini sekitar tingginya itu sekitar mungkin 6 meteran atau mungkin ya 10 meter kali ya. Gue nggak bisa mengukur. Dan bener gue gak bohong, dan ini jatuh, bener-bener jatuh terjun bebas. Dan alhamdulillah hardware-nya melindungi dari software-nya. Tapi ada tapinya nih. Hardware-nya ya ala-ala, karena kan dia terbuat frame-nya itu dari plastik. Untuk seri A yang terbaru dia terbuat dari plastik. Dan ini jadi retak, hancur, dan ini terkelupas nih, bisa terkelupas. Sayang gue pakai tangan satu nih tuh. Parah sih, udah parah. Jadi ya gitu deh kalau dari hardware-nya sendiri. Tapi cukup melindungi dari software-nya, jadi kuat gitu loh dia. Hardware-nya mungkin hardware yang pinggirannya doang dia merasa nggak kuat, ringkih atau rusak, tapi dalamannya tuh masih bagus. Sama LCD-nya nih gue seneng banget sih untuk Galaxy A52 ini. Nggak kayak OLED atau OLED Samsung pada umumnya yang banyak kena garis lah, kena blank screen lah, atau apalah itu. Jadi di Samsung A52 ini gue nggak temukan selama 2 tahun setengah ini. Dan pemakaian gue yang super jorok itu yang nggak hati-hati gitu. Udah gitu gue nggak pakai casing gitu loh guys. Gue selalu kayak gini. Dan ini gue juga udah ganti backdoor, karena backdoornya sendiri yang asli itu udah hancur. Hancurnya tuh jadi dari lensanya udah pada copot. Jadi ya sehingga gue harus ganti backdoornya. Gue beli yang nggak asli, ini palsu backdoornya. Terus dari ininya udah cuman backdoornya doang sih gue ganti. Baterai masih bagus, masih awet, super awet sih menurut gua. Dan juga super fast charging juga, lumayan cepat daripada Google Pixel gua. Dan apalagi ya, kameranya juga masih oke banget tuh. Kameranya masih oke, walaupun stabilitasnya udah mulai berkurang daripada awal-awal gue beli. Terus yang harus lu pikirin kalau lu mau beli Samsung adalah dia OS-nya sekarang udah bagus banget sih. One UI itu menurut gue superb sih. Daripada gue compare ya sama Google Pixel yang mana Android stock atau nggak pakai UI lagi, gue mendingan Samsung sih. Karena kenapa? One UI itu memberikan experience lebih daripada Android stock. Dan banyak yang fitur-fitur yang bisa mendukung dari daily driver kita atau penggunaan sehari-hari kita sih guys. Terus yang kedua adalah itu kan yang dari sisi kenapa lu harus beli Samsung. Dan ada lagi sisi yang kenapa lu nggak harus beli Samsung. Pertama, dari sisi harga dan spesifikasi itu nggak dibanding sama kompetitor dari HP-HP Cina lainnya. Walaupun nggak apple to apple, tapi menurut gue Samsung harus waspada sekali sama brand-brand yang baru seperti
Oppo, Vivo, sama Xiaomi dan lain-lain, itu dia bisa memberikan spesifikasi lebih dengan harga yang sama gitu. Dan dari sisi apa lagi ya yang lu nggak harus beli Samsung, oh iya, dia punya sensor di bagian port jacknya ini. Kalau lu kena kecipretan air sedikit, itu tuh lama banget dan bisa bikin HP lu nggak bisa di charge untuk beberapa waktu sampai portnya itu apa ya namanya, kering ataupun bersih dari debu. Walaupun nggak kena air ya, kadang gue pernah ngerasain nggak kena air nggak kena apa, tiba-tiba di charge nggak bisa gitu, ada notifikasinya dia ting ding 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 ding. Gue kayak pernah bahas di video short gue sebelumnya. Dan juga yang ketiga adalah Samsung. Gua kenapa mikirin ya, kenapa ya Samsung di seri A ini dia menggunakan framenya itu bukan frame apa namanya, bukan frame metal, jadinya kurang elegan gitu dan juga kurang menyokong kalau misalkan ada apa-apa gitu. Dan kayak gini kan framenya sampai rusak, dan walaupun alhamdulillah apa LCD-nya nggak kenapa-napa, sampai retak doang, tapi masih berfungsi 100%, nggak ada minusnya gitu. Tapi ya gitu sih, semoga sih kedepannya bisa lebih baik lagi di Samsung Galaxy A seri A ya. Lalu apalagi ya, untuk update OS-nya juga Samsung lumayan royal sekarang, walaupun ini udah dapet yang OS yang terakhir dari 2 tahun setengah yang lalu. Ini sekarang udah pakai OS Android 13. Walaupun gue kecewa kenapa A52 nggak dapat OS 14 atau One UI 6, karena yang sekarang ini dia pakai One UI 5 kalau nggak salah, 5 titik berapa gitu, gue lupa. Ini coba kita lihat nih, checking for update. Nah tuh 5.1 bisa kelihatan nggak ya, semoga bisa kelihatan tuh 5.1. Ini udah dapat ini udah up to date kemarin 1 Desember 2023, tapi udah nggak dapat 5 One UI 6. Katanya sih One UI 6 itu yang udah dapat OS Android inian Android 14, karena ini masih Android 13 guys. Walaupun kayak gitu gue sebenarnya nggak masalah, karena Android 13 juga sampai saat ini nggak ada masalah sih, bagus dan sangat-sangat powerful, lebih ringan dibanding sebelumnya. Dan juga yang gue senang adalah kalau menggunakan Android itu dibanding iOS, dia mempunyai fitur lebih baik di aplikasi-aplikasi bawaannya seperti YouTube ataupun yang lainnya gitu. Jadi aman lah harusnya buat konten kreator. Terus apalagi ya, dari kekurangan Samsung sebenarnya itu aja sih ya, karena materialnya aja diperbaiki, dari hardwarenya, sisi luarnya yang mengcover semuanya. Cuman gue udah superb sekali isi dalemannya atau mesinnya. Kalau dari covernya sendiri memang kurang meyakinkan gitu, karena ya inilah tuh, lihat tuh pemakaian 2 tahun setengah dengan pemakaian jorok ya. Dan gua nggak pernah punya HP sejelek ini selama 2 tahun setengah. Biasanya tuh masih bagus gitu, walaupun udah jatuh-jatuh ataupun apa, walaupun sampai kelelep air gitu atau apa, atau kelelep air terus rusak, gua ganti bagian LCD-nya, tapi frame-nya tuh masih bagus gitu dia. Cuman ya ini doang sih Samsung sih kekurangannya menurut. Selain itu ya harganya yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Kalau misalkan Samsung bisa lebih menekan harga lagi dengan kualitas yang baik atau spesifikasi yang lebih bagus, kenapa tidak gitu kan. Karena menurut gue suatu saat pasti beli Samsung lagi, mungkin dengan yang S series ya, next time deh. Karena gue biasanya gunain HP itu 2 tahun atau 3 tahun baru ganti atau beli lagi. Sekarang gue lagi pakai Google Pixel 6a yang gue baru beli second di toko ijo, yang gue udah pernah review sebelumnya di video-video gue yang lainnya gitu sih guys. Jadi gitu dulu guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Terima kasih, jangan lupa di like, share, dan subscribe sebagai dukungan kalian. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.